Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang Anak Manusia akan digenapi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada seorang pelari maraton yang telah berlatih bertahun-tahun untuk mencapai garis finish dalam perlombaan besar. Ia tahu bahwa di sepanjang perjalanan akan ada tanjakan yang melelahkan, jalan berbatu yang menyakitkan, dan saat-saat di mana ia hampir menyerah. Namun karena ia memahami tujuan akhirnya, ia terus melangkah dengan tekad yang kuat. Demikian pula Yesus Kristus tahu bahwa perjalanannya ke Yerusalem bukanlah perjalanan biasa. Itu adalah jalan penderitaan, penolakan, bahkan kematian di kayu salib. Namun ia tetap melangkah karena tahu bahwa melalui pengorbanannya rencana keselamatan Allah akan digenapi. Firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 31 merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada muridnya menjelang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya di Yerusalem. Ini adalah salah satu dari beberapa kali Yesus menubuatkan penderitaannya. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia secara khusus berbicara kepada para muridnya, menandakan bahwa pesan ini sangat penting bagi mereka yang mengikutinya. Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem." Yerusalem adalah pusat keagamaan Yahudi dan tempat yang sudah ditentukan bagi penggenapan rencana keselamatan Allah. Ini menegaskan bahwa perjalanan Yesus bukan kebetulan, tetapi bagian dari kehendak ilahi. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang Anak Manusia akan digenapi. Tuhan Yesus merujuk pada nubuat dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang penderitaan dan kemuliaan Mesias. Ia menegaskan bahwa kedatangannya adalah penggenapan janji Allah kepada Israel. Maka dapat kita ambil kesimpulan, Lukas 18 ayat 31 adalah perjalanan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa penderitaan dan kematiannya adalah bagian dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan. Ayat ini mengajarkan tentang kedaulatan Tuhan, kepastian janjinya, dan panggilan bagi kita untuk tetap setia mengikutinya, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak selalu mudah. Saudara yang terkasih, melalui renungan kita hari ini ada 3 hal penting yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Pertama, kepastian rencana Allah. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa rencana Allah pasti terjadi sebagaimana yang telah dinubuatkan. Ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa janji Tuhan dalam hidup kita juga akan digenapi pada waktunya. 2. Panggilan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Para murid dipanggil untuk ikut serta dalam perjalanan ini, meskipun itu berarti menghadapi tantangan dan penderitaan.
Demikian pula kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk setia meskipun harus menghadapi kesulitan. Ketiga, Tuhan Yesus sebagai penggenapan nubuat. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dan dijanjikan yang datang bukan sebagai raja duniawi, tetapi sebagai hamba yang menderita demi keselamatan manusia. Ini mengajak kita untuk melihat salib sebagai pusat iman Kristen. Sekarang, apakah kita siap mengikuti Yesus? Seringkali dalam hidup, kita juga dipanggil untuk berjalan di jalan yang sulit. Ada penderitaan, tantangan, dan pengorbanan yang harus kita hadapi sebagai murid Kristus. Namun seperti pelari maraton yang fokus pada garis finish, kita juga harus memandang kepada tujuan akhir, janji keselamatan dan kemuliaan bersama Tuhan. Apakah kita siap mengikuti Yesus meskipun jalan yang kita tempuh penuh tantangan? Apakah kita percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari rencananya yang lebih besar? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia mengikutimu, bahkan ketika jalan yang kami tempuh terasa berat. Berikan kami kekuatan dan iman untuk percaya bahwa setiap langkah yang kami ambil dalam penderitaan akan mendekatkan kami pada rencana keselamatanmu. Amin.